Sebuah permainan yang diciptakan hanya untuk mengisi waktu luang di sebuah gym kecil di Amerika Serikat, kini menjadi olahraga dunia yang dipertandingkan di Olimpiade dan dimainkan oleh ratusan juta orang. Tapi tahukah kamu permainan ini awalnya tidak punya nama pasti, tidak ada jumlah pemain tetap dan bahkan diciptakan oleh seseorang yang tidak pernah berniat menciptakan cabang olahraga besar. Inilah kisah mengejutkan dari bola voli. Di akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1895, seorang pria bernama William George Morgan berdiri di dalam sebuah gedung YMCA di kota kecil Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Ia bukan atlet profesional, bukan pula pelatih terkenal. Morgan adalah instruktur pendidikan jasmani biasa yang tengah menghadapi satu masalah sederhana. Bagaimana menciptakan olahraga yang tidak terlalu kasar bagi kalangan usia dewasa namun tetap menyenangkan dan kompetitif. Pada masa itu, permainan basket yang juga baru saja diciptakan oleh James Naismith beberapa tahun sebelumnya menjadi sangat populer. Tapi Morgan melihat celah. Basket terlalu keras bagi orang yang sudah berusia 40-an ke atas. Ia menginginkan sesuatu yang tidak melibatkan kontak fisik, tidak memerlukan lari berlebihan, namun tetap melatih refleks, koordinasi, dan kerjasama tim. Dari kebutuhan itulah, Morgan mulai bereksperimen. Ia mengambil elemen dari berbagai olahraga. Dari bola tangan, ia mengambil teknik memukul bola. Dari tenis, ia mengadopsi konsep net atau jaring. Dari baseball, ia menyerap semangat tim dan rotasi. Lalu dari badminton, ia terinspirasi oleh bentuk permainan net yang dinamis. Awalnya, permainan itu disebut Mintonet. Sebuah nama yang ia akui dibuat spontan tanpa banyak pertimbangan. Nama itu terdengar seperti gabungan dari badminton dan net. Tapi nama ini tak bertahan lama. Ketika Morgan memperkenalkan permainan ini kepada rekan-rekannya dalam sebuah demonstrasi publik di kampus YMCA Springfield, salah satu penonton bernama Alfred Halstead mencatat bahwa permainan ini lebih tepat disebut volleyball, karena inti permainannya adalah melakukan volley, yakni memukul bola bolak-balik melewati jaring tanpa menyentuh tanah. Nama itu melekat dan sejak saat itu, bola voli resmi mendapat identitasnya. Kalau kamu baru pertama kali menonton Kuak Fakta dan menyukai cara kami membedah sejarah secara mendalam seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol suka, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini ke temanmu yang suka olahraga. Kami hadir tiap pekan dengan konten yang bisa membuka wawasanmu lebih luas lagi. Kembali ke topik. Pada masa-masa awal, bola voli sangat fleksibel. Tidak ada aturan baku soal jumlah pemain. 5, 7, bahkan 9 orang per tim pun tidak masalah. Lapangan kadang hanya memakai setengah lapangan basket. Bola, kadang bola basket yang dipermak supaya ringan. Bahkan net yang digunakan adalah jaring tenis yang digantung lebih tinggi. Barulah pada tahun-tahun berikutnya, terutama memasuki dekade awal abad ke-20, peraturan permainan mulai distandarisasi. Jumlah pemain ditetapkan 6 orang per tim. Ukuran lapangan dan tinggi net disesuaikan. Dan yang menarik lagi, teknik-teknik khas bola voli seperti servis, passing, dan spike baru muncul secara bertahap. Menariknya lagi, permainan ini tumbuh dengan cepat justru berkat dua hal. Peran YMCA yang menyebarkannya ke berbagai negara, dan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. Pasukan Amerika membawa permainan bola voli ke Eropa, dan dari situ olahraga ini menjalar ke seluruh dunia. Pada tahun 1947, dibentuklah organisasi resmi internasional bola voli, yakni Federation International de Volleyball atau FIVB yang bermarkas di Paris. Organisasi ini mulai mengatur kejuaraan-kejuaraan dunia dan menetapkan regulasi global. Puncaknya, bola voli resmi menjadi olahraga Olimpiade pada Olimpiade Tokyo tahun 1964. Sejak saat itu, bola voli berkembang menjadi dua versi besar, versi indoor dan versi pantai atau beach volleyball. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Permainan bola voli masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Menurut catatan sejarah, para tentara Belanda dan orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda memainkan bola voli sebagai bagian dari aktivitas rekreasi. Namun setelah kemerdekaan, permainan ini mulai menyebar ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Pada tanggal 22 Januari tahun 1955, dibentuklah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI sebagai induk organisasi resmi. Dari sinilah berbagai turnamen lokal dan nasional mulai digelar secara rutin. Bola voli bahkan menjadi salah satu olahraga yang sangat populer di Indonesia karena dapat dimainkan di berbagai medan, dari lapangan sekolah, halaman rumah, sampai pantai.
Tak heran Indonesia memiliki sejarah panjang dalam bola voli, termasuk dalam SEA Games dan ajang-ajang Asia lainnya. Sekarang, mari kita telusuri beberapa fakta mengejutkan tentang permainan ini yang jarang diketahui orang. Pertama, bola voli sempat memiliki sistem skor yang sangat berbeda dari sekarang. Dulu, hanya tim yang melakukan servis yang bisa mendapatkan poin. Artinya, jika tim yang menerima servis memenangkan rally, mereka tidak mendapat poin, hanya giliran servis. Sistem ini disebut side-out scoring. Baru pada akhir tahun 90-an, sistem rally point diperkenalkan, di mana setiap rally yang hasilkan poin bagi salah satu tim. Ini membuat permainan lebih cepat dan lebih mudah ditonton. Kedua, smash atau spike tidak selalu menjadi bagian dari permainan sejak awal. Bahkan istilah spike baru populer beberapa dekade setelah permainan diciptakan. Di masa-masa awal, permainan bola voli lebih mengandalkan strategi dan kontrol, bukan kekuatan serangan. Ketiga, bola voli menjadi olahraga yang sangat populer di negara-negara yang sebelumnya tidak punya tradisi olahraga besar, seperti Kuba, Brasil, dan Polandia. Negara-negara ini menurut FIVB menjadi tulang punggung kompetisi internasional dan memiliki basis penggemar yang sangat loyal. Bahkan di Jepang dan Korea Selatan, bola voli sempat menjadi tontonan televisi paling populer pada era 80-an. Beberapa pemain bola voli wanita bahkan menjadi selebritas nasional. Buat kamu yang masih bersama kami sejauh ini, berikan komentar tim voli nasional hebat di kolom komentar. Kami ingin tahu siapa saja yang benar-benar penasaran dan tertarik mendalami sejarah seperti ini. Lanjut. Salah satu perubahan besar dalam bola voli adalah munculnya peran libero pada tahun 1998. Libero adalah pemain bertahan khusus yang mengenakan jersey berbeda dan tidak diperbolehkan melakukan smash atau servis. Kehadiran libero membuat strategi bertahan jauh lebih canggih dan memperpanjang rally dalam pertandingan. Sistem rotasi juga merupakan hal unik dalam bola voli. Tidak seperti sepak bola atau basket yang memiliki posisi tetap, dalam voli, semua pemain harus berganti posisi searah jarum jam setiap kali memenangkan servis. Ini membuat permainan menjadi lebih dinamis dan menuntut semua pemain memiliki keterampilan menyeluruh. Bola voli juga melahirkan berbagai turnamen bergengsi dunia. Dari Olimpiade, kejuaraan dunia FIVB, Piala Dunia, hingga Liga Negara-Negara Bola Voli atau Volleyball Nations League. Masing-masing punya sejarah dan peran penting dalam membentuk peta kekuatan bola voli global. Menurut data resmi FIVB, bola voli kini dimainkan oleh lebih dari 600 juta orang di lebih dari 200 negara. Ini menjadikannya salah satu olahraga dengan jumlah pemain terbanyak di dunia, bahkan lebih banyak dari basket atau baseball. Dan tentu saja, Indonesia punya peluang besar di level Asia Tenggara. Dengan bakat muda yang bermunculan dan dukungan penggemar yang besar, masa depan bola voli nasional masih sangat terbuka. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang sejarah olahraga lainnya, seperti sepak bola, basket, atau bahkan olahraga tradisional Indonesia, tinggalkan komentar dan ide topikmu. Dan jika kamu merasa video ini menambah wawasanmu, jangan lupa bagikan ke grup kelas, komunitas olahraga, atau siapapun yang kamu kenal. Klik tombol suka, aktifkan loncengnya, dan bantu kami terus menyebarkan fakta-fakta seperti ini ke lebih banyak orang.